Tapi kalau bermental miskin, lo harus cut off, terutama itu keluarga sendiri atau yang namanya kayak saudara sendiri seperti itu. Nunung Sri Mulat terlihat begitu terharu ketika mendapat bantuan uang dari Raffi Ahmad dan sang istri Nagita Slavina. Momen itu terjadi saat pasangan Sultan Andara itu menyambangi kamar kosan Nunung di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum lama ini. Raffi Ahmad yang turut prihatin dengan kondisi Nunung meminta Nagita Slavina untuk mengirim sejumlah uang. Tanpa pikir panjang, Nagita Slavina langsung mentransfer ke rekening Nunung. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti berapa nominal yang diberikan oleh Raffi Ahmad. Namun jumlahnya membuat Nunung terkejut dan terharu. Sebelumnya, Nunung sempat sedih ketika memperlihatkan sisa uang yang ada di rekeningnya kepada Melanie Ricardo. Jumlahnya tidak sampai Rp500.000. Nunung menjelaskan jumlah tersebut merupakan sisa setelah semua bayaran syuting digunakan untuk membayar cicilan mobil, uang kos, dan lain-lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue sebenarnya mau komentar dikit sih soal kejadian yang lagi viral belakangan ini, yang artis namanya Nunung itu dia klaim bahwa dia menghidupi 50 keluarganya sampai akhirnya dia burn out dan sekarang kacau balau finansialnya. Memang kita nih harus lebih cermat. Kalau kita atau teman-teman dapat kesempatan bisa bagus karirnya, bisa bagus pendapatannya, memang ada rasa pengen bantu orang, teman, saudara, itu selalu muncul dan itu tidak salah. Cuma yang gue maksud lebih cermat itu adalah kadangkala kita tuh sulit membedakan pengen ngebantu orang yang bener lagi susah atau ngebantu orang yang males. Banyak sekali orang yang menurut kita di pandangan kita tuh kayaknya ini orangnya ini susah. Padahal ternyata orang itu tuh males. Taunya dari mana? Taunya setelah kita bantu, dia mengharapkan ada bantuan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kalau kita tarik mundur ke belakang, ternyata memang orang ini nggak punya effort untuk memperjuangkan hidupnya. Beda kalau sama orang yang lagi susah. Orang lagi susah, kita bisa lihat lagi dari track record belakangnya, apakah memang si orang ini pernah effort menjalani hidupnya, lalu secara accident dia bermasalah. Dan ada kemungkinan untuk balik lagi, karena memang orangnya ternyata effort. Tapi kalau orangnya males, memang begitu dari brojol dan sepanjang hidupnya, dia berharap bantuan orang. Males tuh nggak ada obatnya. Beneran deh, males tuh udah nggak ada obatnya. Kalau susah bisa diperbaiki, tapi kalau males itu udah nggak ada obatnya. Jadi harapannya, kita lebih cermat. Kalau mau bantu orang, memang niatnya baik, tapi baik lagi, kita harus lebih cermat. Kita bantunya karena memang orang itu lagi susah, atau orang itu emang males. Guys, udah lihat podcastnya Deddy Corbuzier terbaru belum? Yang Close the Door dan juga podcastnya Melanie Ricardo. Gila sih, Deddy Corbuzier aja sampai nangis gara-gara dengerin ceritanya dari komedian legend kita yaitu Mami Nunung. Gue juga sedih banget ngedengerinnya karena ceritanya tuh berawal dari semasa Mami Nunung dari mulai Sri Mulat ya. Jadi udah lama banget dia itu emang selalu jadi tulang punggung keluarga. Dan tulang punggung keluarga ini bukan cuman keluarga intinya doang. I mean kayak misalnya dia terus suaminya, anak-anak itu enggak ya. Tapi dia itu ngebiayain semua ponakan-ponakannya, adik kakaknya, dan semua sanak saudaranya yang jumlah paling ngepolnya tuh pernah di angka 50 orang. Kalau sekarang karena udah ada yang pada kerja dan juga jadi sukses, jadi sisa yang harus dirawat sama Mami Nunung itu sekitaran 20 orang guys. Tetap aja banyak gak sih? Nah, hal itu tuh dulu gak jadi problem ya buat Mami Nunung. Mau ngasih makan, maupun nyekolahin, bahkan nikahin orang segitu banyaknya itu gak ada masalah buat dia. Karena kayak ceritanya dia di podcastnya Melanie Ricardo, kalau dulu itu tuh duit yang ngejar Mami Nunung guys. Jadi dia mau beli mobil, dia tinggal tunjuk ya kan kayak kacang. Terus dia mau beli diamond, orang diamond yang ngedatengin nyamperin dia saking banyaknya duitnya. Tapi sayangnya tahun 2019 kan Mami Nunung kita tahu ya kena kasus bersama dengan suaminya gitu. Nah akhirnya dia harus rehabilitasi dan dia pastinya nggak ngejob gitu kan. Nah itulah mulai dia harus pakai uang tabungannya
terus. Dengan harapan nanti waktu dia udah keluar, dia bisa lanjut ngejob lagi. Tapi sayangnya COVID terjadi. Jadi dia terus-menerus menggunakan uang tabungannya sampai akhirnya dia harus jual-jualin asetnya. Sampai hari ini cuma tinggal sisa satu doang aset yang dia pertahanin, itu pun di sekolah ini bang, yaitu rumahnya yang ada di Solo. Karena semua rumah, villa, terus apartemen, apapun yang dia punya dulu di Jakarta itu semuanya udah habis dijual. Parahnya lagi, nggak lama setelah itu Mami Nunung didiagnosa kena cancer. As we know lah ya, untuk cancer ini pengobatan pasti juga mahal dan harus kontrol terus, tes-tes dan segala macam. Jadi emang makan banyak banget biaya gitu guys. So hari ini Mami Nunung itu kondisinya lagi kesulitan banget. Inilah yang ngebuat Om Ded dan juga para artis-artis lain itu ikut prihatin dengan kondisinya Mami Nunung. Karena kemarin dikelihatanin di Om Ded rekeningnya itu tinggal 170.000 doang guys. Semoga aja Mami Nunung bisa cepat sembuh dari penyakitnya, cepat sehat, terus bisa banyak lagi tawaran kerja di TV-TV gitu ya, atau bahkan di podcast-podcast I don't know yang bisa menghasilkan, jadi dia bisa terus berbuat baik kepada sesama. Kalian udah lihat yang namanya kasusnya Mami Nunung gak sih, yang pemain OVJ dan Sri Mulat itu ya? Bayangin loh teman-teman, udah mau nenek-nenek tapi kamu itu dipaksa untuk menghidupi 20 atau 50 anggota keluarga yang semuanya itu bermental miskin. Ya, saya berteman dengan orang yang dalam keadaan miskin, tentu aja saya mau, selagi dia itu mau berusaha. Tapi kalau bermental miskin, lo harus cut off, terutama itu keluarga sendiri atau yang namanya kayak saudara sendiri seperti itu. Kalau dalam pepatah orang-orang Chinese ya guys ya, yang namanya mentality itu kayak susah banget dirubah. Makanya orang-orangnya itu kenapa kok mudah sekali, orang-orang terutama yang Chinese gitu ya, cut off hubungan orang itu lumrah di dunia percindoan, percinisan malah gitu ya. Karena gue itu paham teman-teman yang namanya crab mentality ya, karena aku pernah tumbuh dan juga berteman dalam lingkungan seperti itu. Bahkan beliau ini rela loh yang namanya tinggal di sebuah kos teman-teman, satu petak, yang diwawancarai sama Kak Melanie Ricardo seperti itu. Jangankan beliau yang puluhan orang ya, aku aja satu orang itu ya, crab mentality satu orang ya, udah kayak diuyak-uyak gitu loh teman-teman ya. Gue percaya ini orang itu adalah pengganti orang tua aku ya, pengganti kalau misalnya amit-amit orang tua aku nggak ada gitu ya guys ya. Tapi orang-orang seperti ini ya nggak bisa diandalkan, bahkan petaka ya, udah umur puluhan tahun, kepala 4, kepala 5 nggak bisa kerja, bahkan nggak mau berkreasi kerja seperti itu ya. Gue lebih respect sama pemulung-pemulung yang nggak punya pekerjaan, yang mereka makan dari ngais sampah ya, ketimbang ini salah satu orang di anggota keluargaku ini yang dia tuh emang udah nggak tahu diri teman-teman. Bahkan mantan pertemanan aku yang dari kecil, yang nggak tahu kenapa kok mereka menghindar sama aku ketika gue itu mulai beranjak remaja, dewasa, itu juga crab mentality teman-teman. Sinilah orang-orang crab mentality itu akan yang namanya memanfaatkan kebaikan seseorang dalam hal apapun teman-teman ya. Misal ya, ini kisah fakta aku ya. Dulu aku tuh kan punya yang namanya ide bikin tempat makan nih, makanya gue tuh sangat tidak suka itu di content reviewer yang namanya biru-biru seperti itu ya. Aku aja bikin ya warung, tapi nggak terkenal kayak si Mbak Udi Kuning atau apa kayak gitu. Dalam waktu 6 bulan, 7 bulan, salah satu anggota keluarga aku nggak mau kerja teman-teman. Ternyata dia hanya pengen numpang punya nama, dipamerin sama teman-temannya kalau gue punya kafe, dan akhirnya tutup. Karena apa? Karena kami nggak bisa running teman-teman ya. Begitu juga dengan mantan-mantan teman-temanku yang dulu yang masih kecil-kecil itu, nggak tahu kenapa kok menghindar sama aku ya, playing victim, seolah-olah mereka itu dari keluarga yang mungkin kurang mampu seperti itu, dan gue dijelek-jelekin. Misalnya kayak bisnisnya papanya Isa itu haram loh, begini-begini loh. Nah itu crab mentality. Lo kalau ketemu misalnya itu saudara aku, tapi dia ini jelek begini, sedangkan dia ngerasa sama lo tuh nggak ada apa-apanya. Hati-hati loh ya, lo akan diribas ya kalau misalnya dia tuh nggak butuh sama lo lagi seperti itu. Apalagi ya stereotipnya crab mentality itu adalah orang-orang apa, inferior ya, apapun lah, terutama terhadap ras, pekerjaan, status. Contoh ya, kita kan dari sekolah yang jelek, nggak mungkin kita bisa yang namanya keterima di Harvard
gitu ya. Gitu, satu ya. Kita kan cuman orang Indonesia, kita nggak akan bisa yang namanya punya duit banyak kayak orang bule-bule. Dua ya. Terus kita kan maaf ya, kita kan di negara ini hanya jadi second class people gitu ya. Kita kan hanya jadi orang-orang yang kerja-kerja kasar. Gak bisa deh kalau jadi orang kaya di sini suatu hari lagi 3 ya. Kamu bisa apa? Kamu di sini berapa bulan, berapa tahun? Nah, itu adalah orang-orang iblis, teman-teman, bermental iblis dan racun, even though itu adalah keluarga kamu sendiri. Jadi crab mentality atau kayak mental miskin, mau dikasih duit seberapapun dan pernah merasakan kekayaan macam apapun, gue yakin habis, teman-teman. Kalau nggak habis akan banyak masalah orang-orang yang punya crab mentality, atau juga nanti akan banyak drama ya. Makanya bener, mending kamu cari yang namanya kayak platform dimana kamu bisa putus ya keluarga kamu supaya nggak ikut-ikutan campur di usaha kamu atau pekerjaan kamu, agar kamu tenang, fokus, dan bisa jadi diri kamu yang lebih maksimal, teman-teman.